Pada video ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu metode pembuktian dalam matematika seperti halnya dengan metode pembuktian langsung ataupun metode pembuktian tidak langsung. Walaupun namanya induksi, namun induksi matematika merupakan pembuktian deduktif. Induksi matematika atau disebut juga induksi lengkap sering dipergunakan untuk pernyataan-pernyataan yang melibatkan bilangan-bilangan asli. Contohnya seperti ini, saat kita dihadirkan suatu pernyataan bahwa penjumlahan n bilangan asli secara berurutan adalah setengah n kali n plus 1, maka untuk membuktikan pernyataan ini bisa kita gunakan induksi matematika. Sebelum lebih lanjut menjawab soal yang ini, kita lihat dulu dasar pemikiran langkah-langkah yang digunakan dalam induksi matematika. Dasar pemikiran langkah-langkahnya itu bisa dilihat dari fenomena pola berjatuhannya susunan balok dengan ukuran yang sama. Misalkan kita punya beratus-ratus balok tipis dengan ukuran yang sama dan disusun di atas meja yang sangat panjang. Jika kita ingin seluruh balok tersebut jatuh hanya dengan menjatuhkan balok pertama, maka kira-kira bagaimana cara kita menyusun balok-balok tersebut? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan tadi tuh jawabannya adalah bebas gitu. Mau bentuk susunannya seperti apapun juga, yang penting susunan balok tersebut memenuhi dua kondisi utama, yaitu ketika balok pertama jatuh, maka dia harus mengenai balok yang kedua. Lalu yang kedua, maksudnya yang selanjutnya, kita harus pastikan bahwa setiap balok yang ada akan selalu jatuh mengenai balok yang ada di sampingnya. Berarti di sini di samping kanannya. Dan setiap balok yang terkena balok sebelumnya harus terjatuh juga. Jika dua kondisi tadi terpenuhi, maka seluruh balok akan jatuh, mau berapa banyak pun balok yang dimiliki dan bagaimanapun juga bentuk susunannya. Secara matematika, jika pernyataan balok ke n jatuh ke kanan disimbolkan dengan Pn, maka untuk menunjukkan bahwa semua balok ke n untuk n-nya lebih dari atau sama dengan 1 jatuh ke kanan, diperlukan pembuktian dua hal. Yang pertama, tunjukkan bahwa balok pertama atau yang ke-1 jatuh ke kanan sehingga P1 benar. Dan yang kedua, tunjukkan bahwa jika balok ke K jatuh ke kanan, maka balok ke K plus 1 pun jatuh ke kanan juga. Dua langkah yang digunakan pada efek berjatuhannya susunan balok ini merupakan langkah-langkah pada pembuktian menggunakan induksi matematika. Dalam induksi matematika, kita mengambil fakta spesifik atau tertentu dan membuktikannya bahwa hal tersebut berlaku untuk setiap situasi atau kasus. Penggunaan menggunakan induksi matematika memperlihatkan bahwa sebuah proposisi benar untuk setiap bilangan asli n apabila dia meliputi dua langkah utama. Di antaranya langkah 1 disebut basis, yaitu saat menunjukkan bahwa proposisi P1 benar, dan langkah kedua disebut langkah induksi, yaitu jika diasumsikan bahwa PK benar untuk setiap K bilangan asli, maka PK plus 1 benar. Secara formal, langkah-langkah pembuktian induksi matematika diperlihatkan sebagai berikut. Misalnya, pernyataan yang harus dibuktikan adalah Pn untuk setiap bilangan asli n, maka langkah 1 adalah menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1, dan langkah 2 adalah diasumsikan bahwa Pk benar untuk n sama dengan k, dan ditunjukkan bahwa Pk plus 1 benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal yang tadi. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa penjumlahan seluruh bilangan asli secara berurutan sama dengan setengah n dikali n plus 1 untuk setiap bilangan asli n. Untuk membuktikan pernyataan ini menggunakan induksi matematika, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu proposisi yang ingin kita buktikan. Kalau si proposisinya itu disimbolkan dengan Pn, maka di sini si Pn-nya itu adalah setengah n dikali n ditambah 1, karena itu yang ingin dibuktikan. Lalu di sini kita juga jangan lupa harus memperkenalkan si n yang kita maksud ini apa. Di soal diketahui bahwa n itu merupakan bilangan asli. Jadi di sini kita tambahkan keterangannya
untuk setiap n elemen bilangan asli. Selanjutnya di langkah pertama yaitu membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Kenapa di sini n-nya kita tuliskan sama dengan 1? Karena di soal dikatakan bahwa rumus ini harus berlaku untuk setiap bilangan asli. Anggota bilangan asli yang terkecil adalah 1, makanya di sini kita tulis n sama dengan 1. Sekarang tinggal kita substitusikan saja n-nya dengan 1 sehingga kita dapatkan P1 sama dengan 1. Dari sini tinggal kita cek di deret pada soal. Ternyata hasilnya sesuai, dengan demikian terbukti bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Oke, sekarang sekedar iseng aja. Untuk lebih memantapkan pemahaman konsep kita tentang induksi matematik, coba kita lihat Pn-nya untuk n sama dengan 2. Ternyata P2 itu menghasilkan 3. Lalu tinggal kita cek kesesuaiannya dengan deret yang ada pada soal. Saya yakin bahwa sebagian besar di antara orang-orang yang lihat video ini pasti udah paham banget bahwa P2 sama dengan 3 ini bukan berarti suku kedua pada deret yang ada pada soal itu bernilai 3. P2 sama dengan 3 itu artinya adalah dengan menggunakan rumus yang ada, maka penjumlahan hingga suku kedua pada deret di soal itu sama dengan 3. Kalau kita lihat, suku pertama itu sama dengan 1, suku kedua sama dengan 2, sehingga penjumlahan suku pertama dengan suku kedua akan sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dengan demikian penjumlahannya sama ya, hasilnya sama dengan hasil perhitungan yang tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengasumsikan terlebih dahulu bahwa PK benar untuk n sama dengan k, kemudian menunjukkan bahwa PK plus 1 benar untuk n sama dengan k plus 1. Adit di sini maksudnya akan ditunjukkan. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita mengasumsikan bahwa PK benar untuk n sama dengan k, maka deret pada soal dapat kita tulis ulang seperti ini. Selanjutnya, dari asumsi tersebut akan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar, sehingga deret penjumlahan bilangan asli secara berurutannya tidak lagi hanya sampai K, melainkan sampai tepat satu angka setelah K, yaitu sampai K plus 1. Dan hasilnya pun bukan lagi setengah K kali K plus 1, tapi jadi setengah kali K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1, seperti ini. Kita tandai ya, karena bentuk inilah yang akan kita tuju pada saat kita ingin membuktikan PK plus 1 benar untuk untuk n sama dengan K plus 1. Oke, sekarang deret yang kita punya adalah ini. Sebelumnya kita tahu bahwa penjumlahan dari 1 hingga K itu sama dengan setengah dikali K dikali K plus 1. Karena itu deret ini bisa kita tulis ulang dengan setengah kali K plus 1 ditambah K plus 1, atau sama saja dengan K dikali K plus 1 per 2 ditambah K plus 1. Karena ini merupakan penjumlahan yang melibatkan pecahan, maka kita harus samakan dulu penyebutnya seperti ini. Jangan lupa pembilangnya juga dikalikan 2. Lalu kita sederhanakan sehingga kita dapatkan bentuk ini. Di sini tinggal kita faktorkan aja. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 2, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 3. Kita tahu bahwa 1 dikali 2 itu 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti di sini kita tulis seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan bentuk yang kita punya sementara ini dengan bentuk yang ingin kita capai. Di bentuk yang ingin kita capai itu memperlihatkan setengah kali K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Sedangkan bentuk yang kita punya itu K plus 1 dikali K plus 2 per 2.
tinggal kita modif aja supaya bentuknya mendekati dengan bentuk yang ingin kita capai. Berarti di sini setengah kali K plus 1 dikali K plus 2. Dari sini kita bisa lihat bahwa perbedaan antara bentuk yang kita punya dengan yang ingin kita capai itu hanya di bentuk yang terakhirnya ya, pengali terakhirnya. Kalau di yang kita punya ini, pengali terakhirnya adalah K plus 2, sedangkan di sini K plus 1 ditambah 1. Berarti pertanyaannya sekarang, gimana caranya dari 2 ini kita bisa memunculkan angka 1 sebanyak 2 buah? Ya, gampang aja. 2 itu sama dengan 1 ditambah 1. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis ulang menjadi seperti ini, seperti yang ditampilkan dalam layar. Lalu kita cek lagi. Bentuknya sudah mirip. Supaya lebih mirip lagi, kita kurungin aja ininya. Karena ini penjumlahan, berarti dia berlaku sifat asosiatif. Karena bentuknya sudah sama, maka bisa kita langsung simpulkan bahwa terbukti PK plus 1 benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah N sama dengan setengah N kali N plus 1 untuk setiap bilangan asli N terbukti benar. Oke, sekarang di sini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Di sini di video ini akan coba diperlihatkan pengerjaan soal nomor 4 aja. Sisanya silahkan kerjakan sendiri.